Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau ngomongin lagi, balik lagi ke keuangan dan ekonomi. Karena sudah BUMDes sudah, Kopdes sudah, saya mau ngomongin balik lagi ke daerah, yaitu terkait dengan badan usaha milik daerah. Kita ingin mewujudkan daerah bisa mandiri dengan adanya perusahaan mereka, yaitu badan usaha milik daerah. Yuk kita pelajari. Tapi sebelum masuk, saya minta seperti biasa, apabila channel ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, mohon di subscribe, di share, di like teman-teman bisa mempelajari terkait dengan ekonomi, keuangan, pemerintahan, baik desa maupun daerah Oke teman-teman, saya ingin menjelaskan apa sih BUMD itu. BUMD ini merupakan perusahaan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, yang sebagian besar modalnya itu adalah dari pemerintah daerah. Tapi karena arti katanya itu adalah dari kekayaan yang dipisahkan, maka walaupun modalnya dari pemerintah daerah, BUMD ini dikelola secara mandiri dan profesional sebagai entitas bisnis tersendiri. Kita lihat dasar hukumnya teman-teman, pastinya Undang-Undang 23, Undang-Undang 1, Undang-Undang 5 tentang hak cipta, PP 12, PP 54 tentang barang jasa, PP 5 tentang badan usaha milik daerah, Perpres 12 tentang barang jasa, Permendagri 118 tentang rencana kerja dan anggaran, rencana bisnis, kemudian Permendagri 37 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi, dewan pengawas dan komisaris BUMD. Kita ketahui bahwa di BUMD seluruh Indonesia sudah ada 1057 BUMD, sedangkan untuk di APBN saja hanya sekitar 65 BUMD itu diurus oleh kementerian. Nah, wacananya Kemendagri akan membentuk Direktorat Jenderal BUMD yang nanti akan membidangi beberapa jenis badan usaha yang ada di pemerintah daerah teman-teman Di sini kurang lebih ada 9 yang memang sudah cukup banyak jenis usahanya. Yang paling banyak itu adalah Bank Pembangunan Daerah sejumlah 27 BPD walaupun provinsi ada 38 ini BPD-nya cuma 27 karena ada satu BPD yang mengelola beberapa provinsi, terutama untuk Papua kurang lebih 6 Nah, kemudian untuk BPR ada 212 bukan Wiro Sableng, ini BPR-nya jumlahnya 212. Sedangkan untuk PDAM ini cukup banyak juga, sekitar 360. Kemudian ada Jamkrida ada BUMD Agro terkait juga dengan migas ada 43 BUMD, pasar sekitar 28 kemudian pariwisata ada 13, aneka usaha lainnya. Nah, ini aneka usaha lainnya yang kita juga breakdown
untuk beberapa jenis usaha yang mungkin transportasi, kesehatan, pendidikan ya. Nah itu nanti akan kita bina teman-teman sekalian supaya bisa maksimal ya untuk menghasilkan penerimaan daerah ya dari badan usaha ini, karena banyak sekali yang hanya dilakukan penyertaan modal tapi tidak sinkron atau tidak worth it ya dengan jumlah dividen yang diberikan kepada pemerintah daerah. Malah kadang-kadang ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban bahwa suatu pemerintah daerah punya badan usaha maka banyak sekali yang tidak bisa maksimal ya untuk memberikan keuntungan ya. Kita lihat teman-teman sekalian ya, di sini ya kondisi BUMD di Indonesia tadi saya katakan 1057 dengan aset sekitar 1,170 triliun ya, dengan jumlah ekuitas sebesar 236,5 triliun, labanya cuma 24,1 triliun ya. Ini masih sangat kecil sekali ya. Dividen juga masih rendah 13,02 ya. Kemudian juga yang kita lihat direksi dengan komisaris atau Denwas ya, Dewan Pengawas ini lebih banyak dewan pengawas atau komisarisnya gitu ya. Ya. Nah, ini ketimpangan yang cukup berat ini ya, teman-teman sekalian. Sedangkan jumlah pegawai sebanyak 153.760. Ya, teman-teman ketahui bahwa komisaris ini cukup besar ya, cukup besar penerimaan atau gaji honornya ya. Kalau untuk BUMN itu sekitar 700 sampai 1,5 M satu bulan ya. Kalau BUMD ya sekitar segitu juga, tergantung jumlah atau bentuk dari BUMD-nya ya. Tapi ada juga yang cuma 100 jutaan. Tapi yang jelas untuk gaji kita sendiri itu jauh sekali ya, 10 kali lipat bisa ya. Minimal itu ada yang sampai komisaris gajinya itu sekitar 100 sampai dengan 1 M juga ada ya, kalau memang dia sudah TBK ya. Nah, bayangkan komisaris itu kadang cukup banyak di satu badan usaha ya, dan lebih besar daripada jumlah daripada jumlah direksinya. Nah, itu sangat pemborosan sekali. Jadi akhirnya kita hanya banyak membayar komisaris. Nah, komisaris ini juga kan rata-rata tidak punya ada yang tidak punya saham di sana ya. Nah, ini yang kita coba evaluasi teman-teman sekalian, dan juga dari kompetensinya gitu ya. Kompetensinya jangan hanya karena kedekatan, karena balas budi gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat juga, jangan ada kolusi dan nepotisme di dalam pemilihan baik direksi, kemudian dewan pengawas atau komisaris, apalagi pegawai ya. Karena banyak sekali juga yang di dalam suatu BUMD isinya penuh dengan kekeluargaan gitu ya. Keluarga semua ya. Oke teman-teman sekalian, kita lihat juga dari permasalahan yang ada ya teman-teman sekalian. Kita inginkan bahwa di BUMD ini kita bisa mengelola sebagai perusahaan yang baik, atau kita sebut dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik ya, bisa transparan, akuntabel, bertanggung jawab ya, kemudian juga independence dan juga berkeadilan. Tapi yang terjadi bahwa ada beberapa permasalahan di BUMD ya. Di antaranya yang pertama adalah tidak mempunyai arah sebagai satu kesatuan pembangunan dan perekonomian nasional.
Kedua, masih banyak BUMD yang belum sehat. Nah, ini kita lihat nih di samping, kita lihat bahwa dari sisi aset, ekuitas, laba rugi ini terjadi cukup banyak ketimpangan ya. Untuk di daerah Jawa ini rata-rata asetnya besar ya. Kemudian kerugiannya kecil ya. Nah, ini yang selanjutnya kedua itu di daerah Sumatera ya, asetnya cukup besar juga wilayah-wilayah Sumatera. Nah, ini yang kecil-kecil ini di daerah Nusra, daerah Kalimantan, Sulawesi, apalagi Maluku dan Papua ini asetnya kecil ya, ekuitasnya lebih kecil lagi, labanya ya, lebih kecil lagi ya, terutama untuk daerah Kalimantan, Maluku dan Papua. Nah, ini yang kita anggap bahwa di daerah-daerah tersebut banyak sekali yang belum sehat ya. Untuk daerah Kalimantan itu sekitar 400-an ya. Kemudian di daerah Maluku Papua juga sama ya. Nah, yang ketiga adalah pembinaan dan pengawasan masih belum efektif ya, baik dari internal maupun eksternal ya. Kemudian pelaksanaan tata kelola belum dilakukan secara optimal. Selanjutnya juga belum optimalnya juga manajemen untuk pengelolaan BUMD tersebut, dan juga kurangnya daya saing ya antar BUMD, antar kabupaten kota dan antar daerah. Kita lihat satu-satu ya, bahwa kita mengatakan bahwa adanya bahwa di permasalahan BUMD ini tidak mempunyai arah sebagai satu kesatuan pembangunan ya. Kita berharap bahwa BUMD ini dapat mendukung pembangunan dan ekonomi nasional ya, dan memberi manfaat untuk perekonomian di daerah tersebut ya, selain juga memenuhi hajat hidup masyarakat ya, karena memang BUMD itu kita bentuk sesuai dengan kebutuhan ya, jadi sesuai juga dengan karakteristik dan potensi daerahnya. Jadi jangan membuat BUMD yang tidak juga bisa melayani ke dalam gitu ya. Ya, kita harus bisa membuat juga BUMD ini berpotensi juga untuk melayani ke masyarakat dan daerah kita juga ya. Nah, selanjutnya untuk tadi saya katakan juga bahwa ada BUMD yang belum sehat. Nah, ini kita lihat juga bahwa BUMD yang belum sehat ini ada gap yang besar ya, di daerah Jawa dan Sumatera dengan daerah Nusra ya, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua ya. Ini pendapatan BUMD-nya bisa dibilang sangat kecil ya. Ini masih belum bisa melaksanakan sepenuhnya pelaksanaan fungsi pelayanan publik ya, orang mereka aja rugi berat gitu ya, apalagi bisa memberikan jadi banyaknya ini disuntik dana tapi mereka sendiri tidak bisa memaksimalkan pengelolaan dari BUMD tersebut. Selanjutnya pembinaan dan pengawasan juga belum maksimal ya, karena kita ketahui bahwa untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang baik ya, atau good corporate governance ya, ini kita bisa mengoptimalkan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi ya, juga meningkatkan kontribusi bagi perekonomian di daerahnya maupun nasional. Kemudian juga meningkatkan iklim usaha yang kondusif ya, supaya kita juga punya daya saing yang kuat baik secara nasional maupun kedepannya untuk internasional gitu ya. Nah, ini yang kita juga berharap ya, dengan banyaknya badan-badan usaha, koperasi dan lain-lain, ini jangan sampai kita kalah dengan yang punya desa gitu ya. Ada BUMDes, ada KOPDes gitu ya, ada Koperasi Merah Putih. Ini Merah Putih ini desa dan kelurahan ya. Nah, ini jangan sampai kita yang BUMD ini tergerus ya, malah kalah gitu ya. Saya bilang ini bagaimana, ini pengelola, kemarin ada KOPDes yang mau mengelola terkait dengan pertambangan emas gitu ya, karena memang mereka tidak menginginkan ada di desa mereka itu ada tengkulak biji emas gitu ya. Wah, ini luar biasa ini kemana BUMD-nya?
Kenapa harus jadi koperasi yang mengurusi pengolahan emas, pengolahan sawit gitu ya? Karena kalau jenis koperasi itu dia lebih ke apa yang apa yang diproduksi itu atau apa yang dijual itu juga dikonsumsi oleh membernya ya, oleh anggotanya ya. Sudah saya berkali-kali katakan, tapi memang juga dari Kementerian Koperasi masih boleh mengolahnya ya, silakan, asalkan jangan terlalu menjadi ya euforia gitu ya. Karena memang kan koperasi ini dari sisi usaha adalah usaha kecil menengah gitu ya. Harusnya ini dikelola minimal adalah dengan BUMD gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita berharap ya bahwa hal-hal yang besar ini BUMD bisa gerak cepat gitu ya. Apalagi ini kan untuk kembali lagi menjadi pembangunan di daerah tersebut. Selanjutnya juga tidak optimalnya manajemen dalam BUMD ya, baik. Nah, BUMD ini punya tata kelola perusahaan teman-teman ya. Nah, ada yang namanya rencana bisnis. Nah, rencana bisnisnya itu seperti apa? Banyak sekali yang saya evaluasi ya teman-teman sekalian. Ini di BUMDes-nya itu tidak membuat ya, malahnya tidak membuat terkait dengan rencana bisnisnya gitu ya. Kemudian juga perencanaan-perencanaannya yang lain gitu ya, RKA-nya ya. Nah, ini banyak yang tidak siap gitu ya dalam membuat usaha yang mereka butuhkan gitu kan ya. Nah, selain itu juga tidak adanya SOP ya, SOP, kemudian tata kelola perusahaan, norma kerjasama, ini juga nggak ada gitu ya. Harusnya kan ada pelaporan secara berjenjang, secara berkala, baik dari direksi, komisaris ya. Kemudian juga ada analisa investasi ya, kemudian juga penguatan juga terkait dengan kelembagaan ya, restrukturisasi kalau seandainya memang tidak tepat manajemennya atau struktur organisasinya. Kemudian mungkin ada merger ya, peleburan ya, terus kemudian mungkin ambil alihan, penggabungan gitu ya, atau mungkin yang kita paling ekstrim adalah penghentian. Tapi kita tidak ingin menghentikan dulu kalau memang sudah juga ada badan hukumnya. Lebih baik kita restrukturisasi. Nah, sebelum direstrukturisasi ini harus dilakukan analisa investasinya dulu, analisa yang lain-lain dulu, evaluasi yang lain-lain dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga di restrukturisasi organisasi ini ya, kita juga berharap bahwa kapasitas di organisasi itu ya bisa meningkatkan kemampuan dari BUMD ya untuk bisa menguatkan organisasinya ya, supaya bisa menghasilkan laba yang lebih baik lagi ya, dan juga bisa ya tadi ya, sesuai dengan judulnya, membuat kemandirian bagi pemerintah daerah tersebut ya. Karena sudah 25 tahun ya kita merdeka lagi, reformasi gitu ya. Nah, ini yang mandiri baru DKI. Nah, DKI itu ada BUMD-nya itu ada sekitar 25 ya kalau nggak salah ya. Itu, dan kemudian belum lagi PAD dan lain-lain ya. Ini mereka yang benar-benar mandiri itu kita lihat secara kasar saja itu dari ketergantungan terhadap pendapatan transfer ya. Ini masih banyak yang masih sangat membutuhkan, terutama DAU ya. Kalau bagi hasil ya itu memang hak ya. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian kurangnya daya saing ya. Daya saing ini kita lihat teman-teman bahwa karena daya saing dari core bisnis ini tidak menarik bagi investor ya, ini tidak juga bisa menguntungkan
untuk konsumen gitu ya. Nah, kenapa tidak menarik ya? Karena yang pertama, infrastruktur dari pemerintahan atau dari daerah itu banyak yang kurang ya. Teman-teman asal tahu ya, kenapa Dubai, kenapa Singapura itu, padahal mereka bukan penghasil ya, tapi mereka bisa menciptakan niaga yang begitu, atau investor begitu banyak datang gitu ya. Karena apa? Karena infrastruktur yang mereka bangun sebelum mendatangkan investor itu sudah lengkap. Apa saja? Pelabuhan, kemudian lapangan udara gitu ya, airport yang sangat besar ya, peti-peti kemas apa segala macam itu siap untuk mengirim atau menerima barang yang bisa salurkan ya. Nah, ini kita jalanan aja buruk teman-teman, siapa mau investor datang ya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, belum lagi budaya birokrat kita. Kalau bisa cepat kenapa diperlambat, kalau bisa lambat kenapa tidak dipercepat lah, hal-hal yang kayak gitu ya. Selalu ada kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, ini yang membuat, atau panjangnya birokrasi kita gitu ya. Nah, ini ya yang membuat investor kehilangan waktunya. Saya juga sebelah nih teman-teman ya. Saya sebelah sebagai birokrat, sebelah ada sebagai pengusaha. Kalau kami sehari saja tidak menghasilkan, sehari saja waktu terbuang, karena di prinsipnya orang usaha itu adalah waktu adalah uang, itu sangat terugi sekali, apalagi hanya untuk izin bisa berbulan-bulan ya ini teman-teman. Nah, inilah mengapa banyak sekalian tidak ya, malas gitu ya mau investasi di Indonesia ya. Dan teman-teman juga boleh lihat ya, sekarang yang lagi rame malah Kamboja, Vietnam, India ya. Nah, kita ya jarang yang mau ke sini. Belum lagi kita bentar-bentar demo ya, buruhnya high cost gitu ya upahnya. Mereka kecil pun mau ya. Dan kalau dikatakan yang tagernya kabur aja Indonesia, itu tidak sebanyak India, Kamboja, Vietnam ya. Malah harusnya jangan dikatakan bahwa mereka yang kabur aja, dulu itu dikatakan mereka tidak cinta tanah air ya, tapi kan mereka punya keluarga, malah mereka itu harusnya didukung ya, disupport oleh Kementerian Ketenagakerjaan, karena mereka itu adalah pahlawan devisa. Kita masih kalah dengan India, masih kalah dengan Kamboja, Vietnam ya. Dengan Malaysia saja masih kalah, teman-teman. Kalau kita ke New Zealand aja, atau ke Amerika, atau ke Eropa, Inggris gitu ya, itu saya itu dideteksi itu bukan orang Indonesia. Wajah-wajah Melayu ini paling minimal mereka katakan Malaysia. Indonesia itu nggak terkenal. Satu, karena tidak terkenal orangnya. Dua, tidak terkenal mungkin yang lain-lain, misalnya kayak makanan dan lain-lain ya. Karena memang itu tidak banyak orang kita di luar. Kalau orang kita banyak di luar, mungkin kita lebih terkenal ya. Dan produksi baik buah-buahan, baik makanan ya, baik produksi-produksi yang lain, ini banyak yang nggak dikenal. Coba kalau di luar negeri, Anda atau Bapak Ibu sekalian mengatakan apa durian yang terkenal di dunia, pasti jawabnya Musang King ya, atau yang dari Thailand itu ya, montong gitu ya. Tapi kita yang punya durian dari Sabang sampai Merauke saja itu berapa ratus jenis durian tidak ada yang dikenal di dunia. Coba, personal branding Indonesia itu udah ada, makanan apalagi ya. Inilah yang menyebabkan tidak ada yang layak untuk investor datang ke Indonesia
menginvestasikan ya atau tertarik dengan yang ada di Indonesia. Kita hanya bisa menjual sesuatu yang sebenarnya bisa diproduksi di sini dan dihasilkan untuk dikonsumsi langsung, atau kata lainnya hilirisasi ya. Akan tetapi hilirisasi ini juga perlu digarisbawahi teman-teman ya, terutama untuk SDA. Hilirisasi SDA itu harus diperhatikan dari sisi limbah ya atau efek ke lingkungan hidup ya. Takutnya nanti seperti di Papua ya, di Raja Ampat ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Mungkin kalau hilirisasi lebih baik yang aircraft ya atau kuliner ya, seperti tuna ya, tuna kaleng itu banyak sekali yang dulu tidak ada labelnya tuh ya. Nanti sampai Singapura di label harganya lebih mahal, made in Singapura katanya ya, padahal yang bikin di Sulawesi Utara itu biasanya ya. Ya itu teman-teman ya, ini yang menjadi PR kita bersama ya, kompetisi ya, kemudian manajemen birokrasi kita supaya kita bisa mendatangkan investor. Teman-teman kalau ke luar negeri itu kalau bisa tidak hanya jalan-jalan, kalau memang teman-teman adalah pengusaha, coba datang ke eksibisi atau pameran-pameran, terutama di Cina. Di Cina itu gila banget, pameran itu bisa satu kota, bukan satu gedung lagi. Jadi kalau teman-teman ke Cina hanya buat ngelihat eksibisi ya atau pameran-pameran, itu satu hari nggak bakalan selesai, atau satu minggu jalan-jalan ke sana habisnya cuma buat keliling di eksibisi ya. Begitu beragamnya produk yang mereka pamerkan, dari mulai otomotif ya, aircraft, makanan, semua ada ya. Kalau mau dibilang belajarlah dari Cina ya silahkan belajar, bukan yang cuma jalan-jalannya doang, ambil ilmunya mereka ya. Itu teman-teman ya, ke depan dengan BUMD ini, apalagi dengan pembinaan ini, kita berharap pembinaan Kemendagri yang semakin besar ya dengan Direktorat Jenderal, kita berharap bahwa kami ya di Kemendagri bisa menyentuh teman-teman di BUMD supaya lebih sehat lagi, lebih maju lagi ya, terutama dari sisi SDM ya. Kami nanti akan lebih banyak melatih ya, baik dari sisi Dewan Komisaris ya, Dewan Pengawas, Komisaris, Direksi ya, terutama juga karyawan ya. Nanti kita akan latih bagaimana sesuai dengan jenjangnya ya, kemudian juga inovasinya juga, dari sisi IT-nya juga ya. Kita berharap kita juga bisa bersaing nih dengan teman-teman di Kementerian BUMN yang cuma 65, tapi benar-benar bisa memberikan kontribusi yang besar bagi negara ya, terutama teman-teman yang di daerah, bagi pemerintah daerah. Selanjutnya kita melihat ya, dari informasi yang kita himpun bahwa usaha yang paling potensial labanya yaitu berada pada usaha PDAM ya, yang kedua adalah BPR, dan yang ketiga adalah BPD. Nah ini aneka usaha lainnya juga cukup tinggi ya kan, tapi untuk usaha-usaha lainnya masih sangat rendah untuk laba ya. Nah bagaimana sih supaya bisa, atau strategi supaya bisa melakukan penguatan ya, ini perlu adanya strategi penataan yang harus kita lakukan di BUMD. Yang pertama terkait dengan penyusunan rencana bisnis dan RKA BUMD. Penyusunan rencana bisnis ini dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri ya. Nah, bersama jajaran perusahaan menyusun rencana bisnis ya selama jangka waktu 5 tahun ya. Nah, rencana bisnis ini kalau di Pemda seperti RPJMD ya. Nah, rencana bisnis ini ya disetujui nanti oleh KPM atau RUPS-nya. Nah, rencana bisnis ini pun juga di breakdown menjadi RKA BUMD ya, disahkan juga oleh KPM atau RUPS. Nah,
RKA BUMD ini seperti RKPD ya kalau di Pemda ya. Nah, RKA BUMD ini ya, inilah yang disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, rencana bisnis ini ya bertujuan ya untuk menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada pemangku kepentingan ya. Kemudian untuk memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD untuk mengelola BUMD-nya. Nah, selanjutnya juga untuk strategi bisnis dan mengarahkan pengurus BUMD untuk fokus pada tujuan BUMD dalam menghadapi persaingan usaha dan untuk menarik investor dan kreditur ya. Nah, dalam penyusunan rencana bisnis ini para direksi memperhatikan asas perusahaan yang sehat, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan faktor yang mempengaruhi operasional BUMD. Rencana bisnis untuk BUMD yang sudah berdiri ya, ini paling sedikit memuat evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan keuangan sebelumnya ya. Kemudian kondisi BUMD saat ini ya, asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis ya, penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja ya. Nah, kalau yang sudah nih apakah perlu direvisi lagi ya atau perlu dikuatkan lagi terkait dengan visi, misi dan sasaran strategis. Rencana bisnis untuk BUMD yang baru didirikan ini juga memuat ya, kalau untuk yang baru didirikan, kalau tadi yang belum ya atau sudah berdiri ya, yang sekarang yang baru didirikan itu adalah yang pertama adalah asumsi yang dipakai dalam penyusun rencana bisnis ya. Sama juga menetapkan visi misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja. Tapi untuk yang tahap awal ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah rencana bisnis kita siapkan ya dan sudah ditetapkan oleh RUPS ya. Nah, lalu kita siapkan juga terkait dengan rencana kerja ya. Rencana kerja ini memuat paling sedikit ya terkait dengan ringkasan, pendahuluan, realisasi dan prognosis tahun berjalan, capaian kinerja RKA BUMD ya, proyeksi keuangan, kemudian penerapan manajemen risiko, hal-hal yang diperlukan ya, kemudian pengaturan uraian program kerja. Untuk manajemen risiko perlu terkait dengan urgensinya ya, identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, pemetaan risiko, kebijakan manajemen risiko dan program mitigasi risiko. Untuk terkait dengan pelaporannya ya, pelaporannya dilakukan oleh Denwas atau komisaris, sampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 30 hari kerja setelah berakhir triwulan ya. Kemudian 90 hari kerja setelah tahun buku atau tutup bukunya BUMD ya. Ini 30 hari kerja setelah laporan diterima. Nah, untuk laporan pengawas dan komisaris ya, Dewan Pengawas dan Komisaris ini memuat terkait dengan pelaksanaan rencana bisnis ya, dan RKA-nya, faktor yang mempengaruhinya dan upaya memperbaiki kinerjanya. Nah, pelaporan direksi BUMD ini yang bulanan ya, itu meliputi laporan kegiatan operasional, perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasinya, penjelasan mengenai deviasi atau realisasi RKA BUMD dan rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai. Sedangkan untuk di laporan keuangannya ini memuat paling sedikit laporan arus kas ya. Kalau untuk laporan yang triwulan, laporan yang untuk operasional adalah perbandingan antara RKA dengan realisasinya, kemudian deviasi realisasi, rencana tindak lanjutnya ya. Kemudian untuk laporan keuangannya perlu disampaikan neraca, laporan rugi laba, arus kas ya. Ini disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 20 hari kerja setelah akhir tahun triwulan berkenaan ya. Selanjutnya untuk
laporan direksi tahunan ya, ini laporan keuangannya telah diaudit ya dan ditandatangani bersama direksi ya, Dewan Pengawas dan Komisaris yang disampaikan kepada KPM dan RUPS. Setelah disahkan maka dikirimkan kepada Mendagri ya. Ini paling lambat atau dipublikasikan paling lambat 15 hari kerja ya. Lalu teman-teman sekalian, yang kedua adalah penyusunan roadmap. Nah, roadmap ini merupakan pengembangan BUMD yang bersifat umum ya. Kita karena tadi rencana bisnis kita tetapkan 5 tahun, maka kita buat fase-fasenya sampai 5. Kita bikin contoh ya. Nah, fase pertama itu kita anggap sebagai fase dasar ya. Tujuannya untuk menata kelembagaan ya, kepatuhan dan tata kelola ya. Lalu terkait dengan penataan struktur organisasi dan SDM, pembentukan unit pengelola risiko, menyusun rencana bisnis tahunan, kemudian penerapan prinsip GCG ya, Good Corporate Governance ya, lalu memetakan jumlah aset, potensi usaha dan tantangan hukum. Lalu di fase 2 di tahun kedua ini roadmap-nya bertujuan meningkatkan efisiensi, kapabilitas manajerial dan sistem digital. Yang pertama untuk menguatkan sistem keuangan dan akuntansi berbasis IT ya. Lalu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan. Nah, kalau tadi tahun pertama masih penataan struktur, ini sudah melakukan pelatihan. Lalu yang ketiga adalah otomatisasi proses bisnis inti ya, pengembangan dashboard kinerja dan pelaporan elektronik ya. Nah, ini kita juga memperbaiki pelayanan publik ya untuk BUMD, terutama untuk pelayanan dasarnya. Lalu di fase 3 ini kita mulai mature teman-teman ya, udah profesional dan mengoptimalisasikan aset ya. Nah, ini tujuannya menjadikan BUMD lebih sehat ya, efisien dan berorientasi pada nilai tambah. Ya, ini pemanfaatannya terkait dengan pemanfaatan aset yang tidak digunakan ya, diversifikasi usaha, penyusunan sistem remunerasi ya untuk SDM ya berbasis kinerja, kemudian saling kerjasama dengan BUMD lain ya, dengan swasta, lalu peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Selanjutnya juga di fase 4 ya, ini ekspansi dan inovasi ya terkait dengan pengembangan, kemudian pengembangan bisnis ya maksudnya, kemudian digitalisasi layanan pelanggan ya. Ini tadi karena kita udah buat aplikasi yang untuk keuangan, ini kita siapkan juga untuk pelanggan ya, untuk konsumen. Nah, ini akses pembiayaan ya, bisa dalam bentuk obligasi, surat hutang, sukuk dan lain-lain. Kemudian penguatan brand dan reputasi dari BUMD tersebut, kemitraan strategis dengan swasta nasional atau internasional. Nah, selanjutnya kontribusi ekonomi dan replikasi modal, ini tahun terakhir ya, tahun kelima, bertujuan menjadikan BUMD sebagai kontributor utama PAD ya, sebagai pemberi atau penyumbang PAD terbesar ya. Ini terkait dengan peningkatan dividen bagi Pemda, lalu menurunkan subsidi juga, biar memang rata-rata kan subsidi ini diberikan kepada BUMD ya, seperti PDAM gitu ya. Lalu kita juga perlu menyiapkan strategi integrasi ya antara BUMD dengan keuangan daerah ya, berupa dari RPJMD, RKPD ya dan lain-lain. Kemudian penerapan ESG ya, Environment Social Governance Standard, ini juga perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana cara mengetahui roadmap kita berhasil? Maka kita perlu membuat indikator ya.
Untuk di fase pertama, indikatornya auditnya tuntas, diterapkan RPJP tersedia. Oke, berarti dia sudah masuk standar ya. Kemudian yang tahun kedua, sistem IT aktif, SDM sertifikasi ya. Kemudian juga margin usaha naik ya, aset produktif meningkat, kemudian pendapatan tumbuh ya, dan dividen naik ya. Ini cukup mature ya kalau sudah di tahun kelima. Selanjutnya untuk fungsi pembinaan dan pengawasan. Pembinaan pengawasan ini ya terutama untuk BPKAD atau badan atau biro yang membina ya terkait dengan BUMD ya, bersama-sama dengan juga APIP dan yang lain-lain ya. Ada juga termasuk DPRD ya. Nah, ini kita mulai melakukan audit internal ya, pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, penetapan indikator kinerja, penguatan fungsi pengawasan ya. Ini menjadi strategi ya dalam hal pembinaan dan pengawasan BUMD. Untuk manajemen resiko ini perlu kita perhatikan teman-teman ya, terkait dengan beberapa kategori resiko ya. Ini saya membaginya dengan resiko strategis, operasional ya, kemudian keuangan, SDM, dan reputasi. Nah, untuk resiko strategis ini kita melakukan review secara berkala, menyusun rencana jangka panjang perusahaan, dan membangun komunikasi intensif. Ya, contohnya terkait dengan pemerintah ya, melakukan kebijakan ya yang berubah-berubah ya, ini menyebabkan persaingan pasar atau strategi bisnis lainnya. Nah, selanjutnya juga ada resiko operasional. Ini perlu dimitigasi terkait dengan penerapan SOP ya, peningkatan kompetensi SDM, dan sistem backup ya untuk aplikasi ya, untuk sistem informasi. Kemudian juga menyiapkan ya terkait dengan disaster recovery plan ya. Tadi kita katakan bahwa mungkin ada kejadian-kejadian seperti bencana ya. Ini kita perlu siapkan. Nah, kemudian juga resiko keuangan ya, ini pengelolaan kas ya, diversifikasi sumber pendapatan, audit internal, eksternal, dan penguatan sistem pengawasan pengendalian. Ini juga kita mitigasi. Selanjutnya juga mitigasi SDM ya, rekrutmen harus berbasis merit dan kompetensi. Kemudian evaluasi kinerja dan penerapan insentif ya. Nah, kemudian dari segi resiko reputasi ini kita ada transparansi, respon cepat, dan aktivitas tanggung jawab sosial ya, berupa CSR yang langsung ke masyarakat. Nah, ini juga termasuk resiko reputasi ya. Nah, untuk pendekatan sistematis mitigasi resiko ya, ini perlu identifikasi ya, penilaian resiko, penentuan prioritas ya, dan strategi pengelolaan ya. Berikut juga monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang kita siapkan terkait dengan pembinaan dan pengawasan ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita melakukan strategi juga terkait dengan penempatan SDM yang profesional dan berbasis kompetensi. Perlu kita cermati bersama ya terkait hal-hal yang kita lakukan ya untuk membangun ekosistem ya yang baik ya dalam pembangunan kemandirian ekonomi ya. Nah, ini perlu kita perhatikan teman-teman sekalian, apa saja yang perlu kita lakukan persiapan dalam membangun ekosistem. Yang pertama adalah kolaborasi antar BUMD dan antar daerah. Nah, kolaborasi ini bisa berbentuk joint operation ya, atau kerjasama operasional ya.
kemudian bisa dalam bentuk holding BUMD ya, menciptakan efisiensi dan sinergi, kerjasama antar daerah dan kolaborasi ya yang tipe dengan hal-hal ini ya, mungkin untuk melengkapi atau memperluas pasar. Selanjutnya terkait dengan kemitraan strategis ya dan swasta ya, ini perlu P3 ya, public private partnership ya, untuk mengukur infrastruktur dan layanan publik. Pola kemitraan bisnis seperti BOT ya, build operate transfer, atau BOO, build on operate atau joint venture. Kemudian juga aliansi strategis untuk mengembangkan produk jasa, kolaborasi ya, untuk mempercepat akses ya, memperkuat kepercayaan pasar. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, dari sisi pemanfaatan potensi ya, pemanfaatan potensi lokal ya sebagai basis pengembangan usaha ya, ini kita perlu menggali kekuatan ya, contoh misalnya sumber daya alamnya ya, dari hasil pertanian, perikanan, pertambangan, dan energi terbarukan ya, kemudian dari budaya dan pariwisata dan produk-produk ekonomi lainnya. Selanjutnya teman-teman sekalian ya, kita juga perlu memperhatikan terkait dengan peran dari BUMDes, dari keuangan daerah dan efisiensi fiskalnya ya, ini perlu kita perhatikan. Selanjutnya teman-teman sekalian, rekomendasi bagi kepala daerah ya, kemudian BPKAD dan DPRD ya. Yang pertama itu adalah merumuskan visi misi strategis yang sejalan dengan pembangunan ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan peningkatan kapasitas ya dan dukungan kebijakan ya. Selanjutnya mendorong kolaborasi dan inovasi. Terkait dengan BPKAD ya, kita mengoptimalisasi perencanaan dan evaluasi transfer di daerah ya, atau penyertaan modalnya, kemudian mengantar mekanisme akuntabilitas ya, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan fasilitator akses pembiayaan inovatif. Nah, untuk dari sisi DPRD dan pengawas BUMD, ini mereka melakukan fungsi legislasi ya untuk pengawasan dan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Jadi ini bukan kayak audit atau melakukan penyelidikan ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini saya mencoba ya membuat ya, karena sekarang saat ini mungkin kita lagi efisiensi, jadi untuk pembuatan naskah akademik juga jadi terhambat, sedangkan kadang-kadang kepala daerah sudah pengen sekali ya untuk melakukan pengembangan pada BUMD-nya, cuma karena tidak ada anggaran untuk menyusun naskah akademik, perdanya, ini akhirnya menjadi tertunda ya. Nah, ini dalam naskah akademik ya, teman-teman sekalian melihat bahwa ada bab-bab ya. Yang pertama terkait dengan latar belakang, kemudian kajian-kajian teoritisnya, evaluasi dan analisisnya, kemudian landasan filosofis, jangkauan arah pengaturan. Nah, ini yang kita persiapkan saat membuat naskah akademik ya. Supaya apa? Supaya perda yang kita keluarkan itu punya gigi gitu ya. Itu punya girahnya gitu ya, bahwa tidak sembarangan ketika ada regulasi keluar ini hanya sekedar dibuat gitu, tapi tidak bisa diimplementasikan. Untuk melakukan penyusunan perda tentang pengelolaan BUMD, ini perlu menyiapkan terkait dengan konsiderasi dari peraturan-peraturan ya, mana yang saling berhubungan ya, kemudian ketentuan umum ya, terkait dengan ruang lingkup pengelolaan BUMD-nya, tujuan dan fungsi BUMD ya, pembentukan dan
bentuk dari BUMD tersebut ya, modal kepemilikan, pengelolaan, tata kelola, pengawasan, pengendalian hak dan kewajiban ya, kerjasama dan kemitraan, sanksi dan penyusunan serta sengketa ketentuan umum ya. Ini tata cara pembuatan perda. Teman-teman silakan. Nah, untuk yang membeli bukunya ini kami pandu ya, dan juga ada soft filenya ya. Jadi teman-teman sekalian silakan miliki bukunya, karena yang di sini cuma kisi-kisi yang ada di YouTube ya. Walaupun juga tetap informatif ya, hanya saja mungkin lebih lengkapnya teman-teman harus punya bukunya supaya bisa lebih teredukasi dan maksimal dalam segi literasi. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya ya. Silakan jika ada yang mau membeli buku ya, atau mau melakukan pendampingan terkait dengan naskah akademik atau penyusunan perda, silakan. Seandainya teman-teman emang menyukai dan bermanfaat buat teman-teman channel ini, saya mohon di like, share, and subscribe supaya semakin banyak yang mengetahui tentang ilmu-ilmu yang kami share ya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel selanjutnya teman-teman.